Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul thermal controller untuk Android non-root. Jadi modul ini memanfaatkan thermal service yang ada di Android non-root. Saya kasih disclaimer terlebih dahulu di awal video. Untuk Android non-root itu tidak akan bisa disable thermal, namun masih bisa memanfaatkan value dari thermal service-nya. Bagi kalian yang ingin disable thermal, monggo ya bisa root aja untuk device-nya. Bang, gimana cara untuk root device Android? Bisa dicek aja ya dari mulai UBL sampai dengan yang terbaru di playlist Nyobrek Android. Saya sudah bahas detail banget. Dan untuk modul thermal controller ini nantinya kita bakalan tes dengan menggunakan CPU throttling kurang lebih 15 menitan. Oke, bagi kalian yang ingin mencoba silahkan ya bahannya cek aja di pin komen ataupun di deskripsi. Kalau sudah didapatkan, kalian tinggal masuk aja ke folder download di ZArchiver-nya masing-masing. Nah, seperti ini ya. Kemudian bisa dicari aja untuk nama file modulnya itu adalah thermal controller. Oke, saya bakalan salin ataupun potong ya untuk modulnya. Nah, di sini dipindahkannya itu keluar internal, jangan sampai salah ya, ke storage emulated 0. Kalau sudah seperti ini bisa ekstrak aja di sini. Kemudian untuk foldernya itu bakalan ada hasil ekstrakannya yaitu thermal controller. Di dalamnya ada exe, kemudian report sh untuk mengembalikan ke defaultnya. Serta ada file txt untuk menjelaskan dari modulnya itu sendiri. Modul non-root thermal controller versi 2.0. Cara instalasinya di sini sudah ada ya, tinggal salin tempel aja bagi yang nggak mau ribet. Kemudian cara uninstallnya juga di sini sudah ada. Thanks for developer ya. Terima kasih banyak kepada developer Bang Kurodensi. Kalian juga bisa langsung masuk aja ya ke telenya masing-masing. Di sana ada channel search langsung dari developernya. Oke, di sini kita masuk aja ke cara pemasangannya. Untuk cara pemasangan kalian tinggal salin aja dari mulai RM sampai dengan exe. Kalau sudah seperti ini, bisa pemasangannya itu dengan menggunakan aplikasi komen seperti Braven, Bookjagger, LADB, ataupun aplikasi komen sejenisnya. Bang, saya mau menggunakan terminal misalkan ya, monggo kalian bisa coba aja. Tapi di sini saya sangat menyarankan menggunakan aplikasi komen seperti Braven ya. Oke, masuk aja ke bagian message comment, dan bagi kalian yang semisalkan belum paham cara menggunakan Braven, cek aja di deskripsi untuk video terkait cara penggunaannya. Kalau sudah ditempel seperti ini, kalian tinggal langsung aja ketukeran atau jalankan, sehingga untuk tampilannya bakalan seperti ini ya, thermal controller, dimana untuk developernya ini adalah Bang Kurodensi ya. Oke, sedang proses teman-teman di sini untuk start running thermal controllernya, dan sudah berhasil ya untuk thermal controller successful diterapkan di device kita. Serta di atas juga ya di sini teman-teman ada notifikasi thermal controller Bang Kurodensi berhasil buat diinstal. Serta kalian juga bisa melihat untuk log filenya itu di thermal controller yang ada di file manajernya masing-masing. Oke, saya bakalan masuk aja ke sini ya. Teman-teman bisa buka aja untuk riwayat mungkin ya, riwayat dari pemasangan modulnya. Thermal controller successful running di device kita. Dimulai dari jam 1 lebih 50 siang ya. Jadi jam 13.55. Oke, dan sesuai kita bakalan hapus aja untuk notifikasinya. Langsung sekarang ke pengetesan. Nah, di sini saya tesnya itu dengan menggunakan CPU throttling. Teman-teman bisa lihat ya, kita mulai 13.56 ditambah 15 menit berarti nanti sekitar jam 14.13 mungkin ya. 14.12 atau 14.13. Oke, saya bakalan start aja. Nanti kita bakalan bertemu setelah pengetesan CPU throttling selama 15 menitan. Sambil nunggu prosesnya selesai, mungkin dari kalian bakalan ada yang bertanya seperti ini. Bang, apa sih CPU throttling? Kemudian thermal juga apa? Nah, kalau device itu mengalami throttling di bagian CPU-nya,
Sudah jelas untuk device-nya itu bakalan dibatasi dan akan mengalami lag serta frame drop. Sip ya teman-teman, di sini hampir selesai untuk pengetesan selama kurang lebih 15 menit. 14 lebih 53 detik ya, dan untuk jamnya menunjukkan 14.12. Jadi sesuai ya dengan start awal serta selesainya jam 14.12 dan sudah berhasil ya untuk tes throttling 15 menitan. Bang, device yang abang gunakan apa? Jawabannya adalah Realme C31, dan untuk device ini tidak bisa di OBL, udah otomatis ya, tidak akan bisa juga untuk di root. Oke, untuk hasilnya di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk maksimalnya adalah 164 ribuan, minimalnya 153 ribuan, dan untuk average atau rata-ratanya itu adalah 162 ribuan. Serta di bawahnya itu adalah no CPU thermal throttling detect ya, berarti tidak ada untuk throttling di CPU thermalnya. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk pembahasan dari modul thermal controller ini. Dan kalau kalian nanya, bang gimana cara buat uninstallnya? Tinggal salin tempel aja untuk uninstallnya ke aplikasi komen masing-masing. Semoga bermanfaat untuk pembahasannya. Jika kalian suka silahkan di like. Jika tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.